Istriku menjatuhkan talak Aku 3 ceraikan tepat saat kamu pesta dengan talak keluarga 3. berlangsung. Mertuaku tertawa paling kencang, menyebutku gembel yang hanya numpang hidup. Dasar Mereka tidak tahu malu. rumah yang Kamu mereka pikir kamu tempati dan siapa? perusahaan tempat mereka bekerja adalah Kamu milikku. hanya Apa aib yang bagi akan mereka keluarga lakukan ini. saat tahu aku adalah bos besar yang baru saja mereka usir? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar dari mana kamu menonton video ini. Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Kisah, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Suasana restoran mewah itu terasa begitu hangat dengan aroma masakan mahal yang menguar di udara. Lampu kristal yang menggantung di lenggit-lenggit memantulkan cahaya kuning keemasan, menyinari wajah-wajah anggota keluarga besar Siska yang sedang tertawa lebar. Di ujung meja panjang, Bayu duduk diam sambil merapikan kemeja flanelnya yang sudah sedikit pudar warnanya. Dia merasa asing di tengah kemewahan yang sebenarnya dibayar oleh keringatnya sendiri secara diam-diam. Namun, bagi keluarga Siska, Bayu hanyalah seorang pria pengangguran yang beruntung bisa meminang putri cantik mereka. Siska berdiri dari kursinya dengan gerakan yang sangat anggun. Namun sorot matanya dingin seperti es. Dia mengetukkan sendok ke gelas kristal, meminta perhatian dari semua yang hadir. Seketika ruangan menjadi sunyi. Bayu mengira istrinya akan memberikan pidato ucapan terima kasih karena dia baru saja memberikan hadiah perhiasan melalui kurir anonim pagi tadi. Tapi senyum di wajah Bayu memudar saat melihat Siska mengeluarkan selembar amplop coklat dan meletakkannya di atas meja dengan kasar. Aku rasa acara keluarga ini adalah tempat yang paling tepat untuk mengumumkan keputusanku. Suara Siska terdengar lantang dan tegas. Dia menatap Bayu dengan tatapan rendah seolah sedang melihat kotoran yang menempel di sepatunya. Siska mengatakan bahwa dia sudah tidak tahan lagi hidup dengan pria yang tidak memiliki masa depan. Dia merasa harga dirinya jatuh setiap kali teman-temannya bertanya, apa pekerjaan suaminya. Kalimat berikutnya yang keluar dari mulut Siska membuat jantung Bayu seolah berhenti berdetak seketika. Siska menjatuhkan talak 3 di depan semua orang. Dia menuntut cerai saat itu juga dan meminta Bayu pergi dari kehidupannya selamanya. Di dalam hukum agama yang mereka anut, permintaan itu terdengar sangat final dan menghina karena diucapkan di depan publik. Siska mengatakan bahwa dia lebih baik menjadi janda daripada harus terus menanggung beban hidup bersama pria miskin yang hanya bisa menumpang di rumah peninggalan orang tuanya. Dia bahkan melemparkan cincin pernikahan mereka ke dalam piring, berisi sisa saus steak yang kental. Bayu hanya bisa tertegun melihat pemandangan di depannya. Tidak ada pembelaan, tidak ada tangisan. Dia hanya menatap wajah istrinya yang selama 3 tahun ini dia ratukan dengan segala kemudahan yang dia berikan di balik layar. Selama ini, Bayu sengaja menyamar menjadi orang biasa untuk menguji ketulusan keluarga tersebut sesuai dengan wasiat almarhum ayahnya. Dia ingin tahu apakah ada orang yang mencintainya tanpa melihat angka di dalam saldo rekeningnya. Dan malam ini, jawaban itu datang dengan cara yang sangat menyakitkan. Keluarga besar yang duduk di sekeliling meja mulai berbisik-bisik dengan nada mengejek. Mereka tidak ada yang membela Bayu, malah justru mengangguk setuju dengan keputusan Siska. Sepupu-sepupu Siska mulai melontarkan sindiran tentang betapa leganya mereka karena tidak perlu lagi melihat Bayu di setiap acara penting keluarga. Bagi mereka, Bayu hanyalah parasit yang merusak pemandangan di tengah silsilah keluarga mereka yang katanya terhormat. Bayu menarik napas panjang, mencoba menekan amarah yang mulai membakar dadanya. Dia berdiri perlahan, menatap satu persatu wajah orang-orang yang pernah dia bantu secara rahasia tersebut. Suasana hening yang sempat menyelimuti ruangan. Setelah ucapan Siska tiba-tiba pecah oleh sebuah suara yang sangat melengking. Bu Sarah, ibu mertua Bayu, menyandarkan punggungnya ke kursi kayu jati yang mahal sambil memegangi perutnya. Dia tertawa begitu kencang, sebuah tawa yang penuh dengan penghinaan dan kepuasan yang sudah lama ia pendam. Suara tawanya bergema di seluruh sudut restoran mewah itu, membuat beberapa pelayan dan tamu di meja lain menoleh dengan tatapan heran. Namun, Bu Sarah tidak peduli. Dia merasa hari ini adalah hari kemenangan paling besar dalam hidupnya. Sambil menyeka air mata yang keluar karena tertawa terlalu keras, Bu Sarah menunjuk wajah Bayu dengan jari yang penuh dengan cincin emas. Dia mengatakan bahwa penantiannya selama 3 tahun akhirnya berakhir. Bagi Bu Sarah, kehadiran Bayu di dalam keluarga mereka adalah sebuah noda hitam yang sangat memalukan. Dia sering merasa sesak napas setiap kali harus mengenalkan Bayu kepada teman-teman sosialitanya yang memiliki menantu pengusaha atau pejabat. Beban itu seolah terangkat dari bahunya, dan dia merasa bisa bernapas lega kembali.
Bayu tetap berdiri mematung di tempatnya, menatap ibu mertuanya dengan tatapan yang sulit diartikan. Dia teringat betapa seringnya dia secara diam-diam melunasi hutang-hutang kartu kredit Busara melalui asisten pribadinya agar wanita itu tidak dikejar penagih hutang. Dia juga teringat bagaimana dia mengirimkan vitamin terbaik dari luar negeri setiap kali Busara mengeluh sakit pinggang. Semuanya dilakukan tanpa nama. Namun, semua kebaikan itu seolah tidak ada artinya dibandingkan dengan penampilan luar Bayu yang hanya terlihat seperti pria biasa dengan penghasilan yang pas-pasan. Tawa Bu Sarah memicu anggota keluarga yang lain untuk ikut mencemooh. Paman dan bibi Siska mulai ikut berkomentar pedas, mengatakan bahwa Bayu seharusnya sudah sadar diri sejak lama. Mereka menyebut Bayu sebagai pria yang tidak punya harga diri karena mau saja bertahan meski sering dihina. Salah satu sepupu Siska bahkan sengaja menumpahkan sedikit air minum ke arah sepatu Bayu dan tertawa melihat Bayu yang hanya diam saja. Mereka benar-benar memperlakukan Bayu seperti seorang pesakitan yang sedang diadili di tengah alun-alun kota. Busara kemudian berdiri dan melangkah mendekati Bayu dengan senyum. Kemenangan yang masih tersisa di wajahnya yang mulai keriput. Dia meminta Bayu untuk segera angkat kaki dari hadapan mereka sekarang juga. Bukan hanya dari restoran itu, tapi juga dari rumah yang selama ini mereka tempati. Busara menegaskan bahwa mulai detik ini, Bayu tidak boleh lagi menginjakkan kaki di kediaman keluarga mereka. Dia bahkan mengancam akan memanggil pihak keamanan jika besok pagi masih melihat bayangan Bayu di sekitar komplek perumahan mereka yang eksklusif itu. Siska hanya diam melihat ibunya memoki-moki suaminya yang baru saja dia ceraikan secara sepihak. Tidak ada raut penyesalan atau keraguan di wajah cantik itu. Dia justru merasa bangga karena telah berani mengambil keputusan besar untuk membuang beban hidupnya. Siska mengambil tas bermerek miliknya dan berdiri di samping ibunya, memberikan isyarat bahwa mereka banner-banner sudah selesai. Dia merasa masa depannya akan jauh lebih cerah tanpa Bayu di sisinya. Membayangkan akan bertemu dengan pria kaya yang sepadan dengan kecantikannya, Bayu mengangguk pelan. Sebuah anggukan yang sangat tenang, namun mengandung kekuatan yang tidak disadari oleh siapapun di ruangan itu. Dia mengambil kunci rumah dan kunci mobil lama yang selama ini dia gunakan, lalu meletakkannya di atas meja di samping piring Siska. Dia berkata dengan suara yang sangat rendah namun terdengar jelas, bahwa dia akan pergi tanpa membawa apapun. Dia hanya membawa baju yang melekat di badannya, dan sebuah dompet usang yang selama ini selalu dia kantongi. Bayu tidak ingin ada satupun barang dari keluarga itu yang tersisa pada dirinya. Saat Bayu berjalan, membelakangi meja keluarga tersebut, suara tawa Busara kembali terdengar. Kali ini lebih mengejek dari sebelumnya. Dia berteriak bahwa Bayu akan segera menjadi gelandangan, dan jangan pernah coba-coba untuk kembali mengemis bantuan pada mereka. Bayu terus melangkah keluar dari restoran tanpa menoleh sedikit pun. Di luar, udara malam terasa sangat dingin, namun hatinya terasa jauh lebih dingin. Dia mengeluarkan ponsel dari saku celananya, sebuah ponsel yang selama ini hanya dia gunakan untuk menerima pesan singkat biasa. Dia menekan sebuah nomor yang sudah lama tidak dia hubungi. Ketika sambungan telepon itu terhubung, suara Bayu berubah menjadi sangat dingin dan penuh otoritas. Dia memerintahkan orang di seberang sana untuk menyiapkan mobil penjemputan di depan restoran. Dia juga memberikan instruksi singkat bahwa masa penyamarannya sudah selesai malam ini. Perubahan nada bicaranya sangat drastis. Tidak ada lagi jejak pria lemah lembut yang selama ini ditindas. Di balik kegelapan malam, sebuah mobil sedan hitam panjang yang sangat mewah perlahan mendekat ke arahnya, membuat orang-orang yang berdiri di lobi restoran menatap dengan penuh rasa ingin tahu. Bayu masuk ke dalam mobil tersebut dengan gerakan yang sangat tenang. Di dalam, asisten pribadinya sudah menunggu dengan setelan jas rapi dan sebuah tablet di tangannya. Bayu bersandar di kursi kulit yang nyaman, memejamkan mata sejenak untuk menenangkan emosinya. Dia kemudian memberikan perintah kedua yang akan mengubah hidup keluarga Siska selamanya. Dia ingin semua bantuan, semua fasilitas, dan semua aset yang selama ini dia berikan secara kuma-kuma kepada keluarga itu segera ditarik kembali tanpa sisa. Dia ingin mereka merasakan bagaimana rasanya tertawa di atas tanah yang sebenarnya bukan milik mereka. Mobil sedan hitam itu melaju membelah jalanan kota yang masih ramai dengan lampu-lampu neon. Di kursi belakang, Bayu menatap pantulan dirinya di kaca jendela yang gelap. Wajah yang selama 3 tahun ini dia paksakan untuk terlihat lelah dan penuh beban, kini berubah menjadi sangat tajam dan berwibawa. Di sampingnya, Hadi, asisten pribadi setianya, duduk dengan sikap sempurna. Hadi tidak berani bersuara sebelum tuannya bicara. Namun dia bisa merasakan aura dingin yang memancar dari pria yang selama ini berpura-pura menjadi rakyat jelata demi sebuah wasiat. Bayu membuka dompet usangnya dan mengeluarkan sebuah kartu identitas yang berbeda dengan yang sering dilihat Siska.
Dia juga mengeluarkan sebuah kartu platinum berwarna hitam dengan lambang Argani Group yang terukir elegan. Kartu itu adalah kunci dari kerajaan bisnis yang menguasai hampir 40% sektor properti dan energi di negeri ini. Selama ini, Bayu hidup dengan jatah bulanan setara buruh pabrik hanya untuk membuktikan pesan ayahnya bahwa cinta sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Ironisnya, dia justru menemukan bahwa tanpa uang, cintanya dianggap sampah oleh keluarga istrinya sendiri. Hadi menyerahkan sebuah tablet yang berisi laporan keuangan terbaru dan perkembangan proyek mereka. Bayu menggeser layar itu dengan gerakan cepat. Matanya memindai setiap angka dengan ketajaman seorang penguasa. Dia berhenti pada sebuah folder yang diberi label khusus dengan nama keluarga. Siska, di sana tercatat dengan sangat rinci bagaimana setiap sen kekayaan yang dinikmati keluarga itu berasal dari kantongnya. Rumah mewah di kawasan elit, mobil-mobil di garasi, bahkan modal bisnis butik Siska yang selalu merugi, itu semuanya disubsidi oleh perusahaan cangkang milik Bayu. Suasana di dalam mobil semakin tegang saat Bayu mulai memberikan instruksi. Dia meminta Hadi untuk mengaktifkan kembali akses penuhnya ke semua sistem pusat Argani Group mulai detik ini juga. Dia tidak ingin ada lagi penundaan. Masa berkabungnya atas pernikahan yang gagal itu sudah selesai, tepat saat cincin pernikahannya dibuang ke piring sisa makanan. Bayu memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh manajer divisi legal dan operasional besok pagi di kantor pusat. Dia ingin mereka semua bersiap untuk melakukan pembersihan besar-besaran terhadap asit-azit yang telah disalahgunakan. Mobil berhenti tepat di depan sebuah gedung pencakar langit yang paling tinggi di pusat kota. Lampu-lampu gedung itu menyala terang seolah menyambut kepulangan sang raja yang telah lama pergi. Bayu turun dari mobil dengan langkah yang mantap. Tidak ada lagi keraguan dalam setiap pijakannya. Para petugas keamanan yang sudah mengenalnya segera membungkuk hormat, memberikan jalan bagi pria yang mereka ketahui sebagai pemilik tunggal gedung tersebut. Bayu berjalan menuju lift pribadi yang hanya bisa diakses dengan sidik jarinya sendiri. Di dalam kantornya yang luas dan menghadap ke seluruh pemandangan kota, Bayu berdiri menatap kegelapan. Dia membayangkan wajah Busara yang tertawa kencang dan wajah Siska yang begitu sombong saat menjatuhkan talak. Mereka tidak tahu bahwa tanah tempat mereka berpijak, rumah tempat mereka tidur, dan jabatan yang mereka banggakan adalah milik orang yang baru saja mereka usir. Bayu mengambil sebuah dokumen dari laci mejanya. Dokumen kepemilikan tanah atas nama pribadinya yang mencakup seluruh blok perumahan tempat mertuanya tinggal. Sebuah senyum tipis yang penuh arti muncul di wajahnya. Hadi masuk membawakan segelas kopi hitam tanpa gula. Persis seperti kesukaan Bayu sebelum dia menikah dan harus selalu menyesuaikan selera dengan Siska. Bayu menyesap kopi itu perlahan, menikmati rasa pahit yang terasa jujur di lidahnya. Dia memerintahkan Hadi untuk mulai memutus semua aliran dana ke rekening yang selama ini didaftarkan sebagai penerima hibah anonim. Dia juga meminta audit mendalam terhadap seluruh anggota keluarga besar Siska yang bekerja di bawah naungan anak perusahaan Argani Group dengan jabatan yang didapat dari jalur orang dalam melalui asistennya dulu. Malam itu, Bayu tidak tidur. Dia menghabiskan waktu dengan memeriksa kembali semua pengeluaran yang pernah dia berikan. Untuk keluarga Siska, dia melihat betapa rakusnya mereka selama ini. Meminta fasilitas ini dan itu tanpa pernah bertanya dari mana asalnya. Mereka mengira itu adalah keberuntungan atau hasil kerja keras Siska. Padahal itu semua adalah cara Bayu untuk menyenangkan istrinya. Sekarang, saat Siska sudah memutuskan untuk membuangnya, Bayu merasa bertanggung jawab untuk mengambil kembali apa yang memang menjadi miliknya. Badai besar sedang dia siapkan, dan pagi nanti adalah awal dari segalanya. Matahari baru saja naik saat Siska terbangun dengan perasaan sangat segar di kamarnya yang luas. Dia merasa seolah beban seberat 1 ton telah diangkat dari pundaknya setelah mengusir Bayu semalam. Siska segera meraih ponselnya dan membuka aplikasi belanja daring, berniat untuk merayakan status barunya dengan membeli tas koleksi terbaru yang sudah lama dia incar. Baginya, tanpa Bayu yang selalu menasehatinya untuk hidup sederhana, dia kini bebas menggunakan uangnya sesuka hati. Dia memilih barang-barang paling mahal tanpa melihat label harganya sama sekali. Namun, saat Siska menekan tombol pembayaran, sebuah notifikasi berwarna merah muncul di layar ponselnya. Transaksi ditolak karena batas kredit tidak mencukupi atau akun dibekukan. Siska mengerutkan kening, mengira mungkin ada kesalahan pada sistem bank. Dia mencoba lagi dengan kartu kreditnya yang lain, namun hasilnya tetap sama. Dia mulai merasa sedikit kesal dan menelepon layanan pelanggan bank tersebut dengan nada bicara yang tinggi. Jawaban dari seberang telepon membuat jantungnya berdegup kencang, karena pihak bank mengatakan bahwa pemilik utama rekening penjamin telah mencabut dukungannya sejak tengah malam tadi. Di lantai bawah, suara gaduh terdengar dari ruang tamu. Siska segera turun dan menemukan ibunya,
Bu Sarah sedang berdebat dengan dua orang pria berseragam rapi yang berdiri di depan pintu. Bu Sarah terlihat sangat marah. Wajahnya memerah saat salah satu pria itu menunjukkan surat tugas penyitaan mobil mewah yang terparkir di garasi. Pria itu menjelaskan dengan sangat sopan namun tegas bahwa mobil tersebut berstatus pinjam, pakai dari sebuah perusahaan bernama Argani Group dan kontraknya telah dibatalkan secara sepihak oleh pemiliknya. Bu Sarah berteriak bahwa itu tidak mungkin, karena mobil itu adalah hadiah ulang tahunnya tahun lalu. Dia mencoba menghubungi beberapa relasi bisnisnya yang memiliki pengaruh, namun anehnya, tidak ada satupun yang mengangkat teleponnya. Seolah-olah dalam semalam, nama keluarga mereka telah menjadi racun yang dihindari oleh semua orang. Siska yang berdiri di tangga hanya bisa terpaku melihat dua mobil mewah mereka perlahan-lahan diderek keluar dari halaman rumah. Kerumunan tetangga mulai berbisik-bisik di depan gerbang, menambah rasa malu yang mulai merayap di hati. Siska, keadaan menjadi semakin kacau saat asisten rumah tangga mereka berlari menghampiri Bu Sarah sambil menangis. Dia mengatakan bahwa semua kartu debit untuk keperluan operasional rumah tangga sudah tidak bisa digunakan sama sekali. Belum sempat mereka mencerna apa yang terjadi, sebuah pesan masuk di grup percakapan keluarga besar. Paman Siska, yang menjabat sebagai manajer di salah satu anak perusahaan properti, mengabarkan dengan panik bahwa dia baru saja dipanggil oleh Departemen Sumber Daya Manusia dan diberhentikan secara tidak hormat tanpa pesangon karena tuduhan nepotisme dan manipulasi data. Satu persatu anggota keluarga lain ikut bersuara di dalam grup tersebut. Sepupu, keponakan, hingga saudara jauh yang selama ini menikmati posisi nyaman di berbagai perusahaan melaporkan hal yang sama. Mereka semua dipecat serentak pada pagi yang sama dengan alasan yang sangat detail dan akurat tentang pelanggaran kerja mereka selama ini. Siska merasa dunianya seolah runtuh. Dia mencoba menghubungi Bayu, berharap pria itu setidaknya tahu apa yang sedang terjadi, atau mungkin bisa dimintai bantuan terakhir kalinya. Nomor Bayu sudah tidak aktif, dan semua pesan yang dia kirimkan hanya berakhir dengan centang satu. Sarah terduduk lemas di sofa bludrunya yang mahal. Dia masih tidak percaya bagaimana kemewahan yang mereka miliki bisa menghilang secepat kilat. Dia mulai menyalahkan Siska, mengatakan bahwa mungkin ini adalah kutukan, karena mereka baru saja membuang Bayu, yang menurutnya membawa keberuntungan. Namun Siska membela diri dengan mengatakan bahwa Bayu hanyalah pria miskin yang tidak punya apa-apa. Jadi tidak mungkin kejadian ini ada hubungannya dengan suaminya itu. Mereka berdua tenggelam dalam perdebatan sengit, saling menyalahkan di tengah rumah yang kini terasa sangat sunyi dan mencekam. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan rumah mereka. Seorang pria turun dengan membawa map hitam dan mengetuk pintu dengan keras. Saat Siska membukanya, pria itu menyerahkan sebuah surat pemberitahuan pengosongan lahan. Di dalam surat itu tertulis bahwa tanah tempat rumah mereka berdiri telah berpindah tangan ke pemilik baru, dan mereka diberikan waktu hanya 3 hari untuk mengemasi barang-barang sebelum alat berat datang. Nama yang tertera di bagian bawah surat sebagai pemilik baru tanah tersebut adalah sebuah nama yang membuat Siska hampir pingsan karena sangat familiar. Suasana di dalam rumah yang biasanya penuh dengan obrolan sombong itu, kini berubah menjadi mencekam. Ponsel Siska tidak berhenti bergetar, karena panggilan masuk dari kerabatnya yang sedang panik. Paman Danu, yang selama ini membanggakan jabatannya sebagai kepala logistik di sebuah perusahaan besar, berteriak di telepon dengan suara gemetar. Dia menceritakan bahwa tim audit pusat tiba-tiba datang dan menemukan selisih dana yang sangat besar dalam laporannya selama 2 tahun terakhir. Dia diancam akan dilaporkan ke pihak kepolisian jika tidak segera mengembalikan uang tersebut dalam waktu singkat. Siska hanya bisa terdiam dengan tangan yang dingin, mendengarkan keluhan demi keluhan. Bukan hanya Paman Danu, tapi hampir seluruh sepupunya yang bekerja di bawah naungan Argani Group juga menerima surat pemecatan massal. Mereka semua dituduh melakukan pelanggaran berat, mulai dari manipulasi data hingga penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Selama ini, Bayu memang sengaja menutup mata atas semua kelakuan nakal keluarga istrinya, karena dia ingin menjaga perasaan Siska. Namun, sekarang setelah ikatannya putus, Bayu membuka semua kotak Pandora yang selama ini dia simpan rapat. Bu Sarah mulai histeris saat mengetahui bahwa bukan hanya mobil dan pekerjaan keluarga besarnya yang hilang, tapi juga reputasi mereka di kalangan sosialita. Beberapa teman arisannya mengirimkan pesan singkat yang menyatakan bahwa mereka tidak lagi diterima dalam kelompok tersebut karena beredar kabar tentang kebangkrutan keluarga mereka. Di dunia mereka, berita buruk tersebar lebih cepat daripada cahaya. Bu Sarah merasa martabat yang dia bangun dengan penuh kepalsuan selama bertahan-tahan runtuh hanya dalam hitungan jam. Dia terus mondar-mondir di ruang tamu, sambil memoki-moki keadaan yang dianggapnya sangat tidak adil.
ketakutan terbesar Siska muncul saat dia teringat akan butik miliknya yang berada di pusat perbelanjaan elit. Dia segera menyambar kunci mobil satu-satunya yang tersisa, sebuah mobil kecil tua milik asisten rumah tangga yang belum sempat ditarik, dan memacunya menuju butik tersebut. Sepanjang jalan, dia terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa bisnisnya akan baik-baik saja karena itu adalah miliknya sendiri. Namun, saat sampai di depan butik, Siska hanya bisa terduduk lemas di aspal. Tokonya telah disegel dengan garis kuning dan ada pengumuman besar bahwa masa sewa bangunan telah berakhir karena pemilik gedung tidak memperpanjang kontrak. Semua stok pakaian mahal yang dia miliki masih ada di dalam. Namun dia tidak diizinkan masuk untuk mengambilnya sebelum melunasi denda keterlambatan yang nilainya sangat fantastis. Siska mulai menangis tersedu-sedu di depan banyak orang yang lewat. Sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan penampilannya yang biasanya selalu rapi dan berkelas. Dia merasa seperti sedang berada dalam mimpi buruk yang tidak ada ujungnya. Semua kemudahan yang selama ini dia nikmati seolah ditarik paksa oleh tangan tak terlihat yang sangat kuat dan kejam. Malam itu, keluarga besar Siska berkumpul di rumah Bu Sarah, yang kini sudah tidak lagi memiliki aliran listrik karena tagihannya belum dibayar. Mereka duduk di ruang tengah dengan hanya diterangi cahaya lilin, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menambah suasana suram. Mereka semua menuntut penjelasan dari Siska dan ibunya, merasa bahwa semua kesialan ini bermula sejak pengusiran Bayu. Beberapa orang mulai curiga bahwa Bayu memiliki hubungan dengan kekacauan ini. Namun Bu Sarah tetap bersikeras bahwa si miskin Bayu tidak mungkin mampu melakukan hal sehebat itu di tengah kegelapan itu. Mereka semua sepakat untuk mendatangi kantor pusat Argani Group keesokan harinya. Mereka ingin bertemu dengan direktur atau siapapun yang bertanggung jawab atas pemecatan massal dan penarikan aset tersebut. Mereka berencana untuk memohon atau bahkan mengancam jika perlu demi mendapatkan kembali kehidupan mewah mereka. Siska merasa itu adalah satu-satunya harapan yang tersisa bagi keluarganya untuk bisa bertahan hidup. Dia tidak tahu bahwa keputusan untuk datang ke kantor pusat tersebut justru akan menjadi pukulan terakhir yang akan menghancurkan sisi kewarasannya. Matahari pagi menyinari gedung pencakar langit Argani Group dengan begitu megah saat sebuah taksi tua berhenti di depan lobi. Siska, Bu Sarah, dan Paman Danu turun dengan wajah yang tampak sangat kusam karena kurang tidur. Mereka mencoba merapikan pakaian mereka agar terlihat tetap terhormat, meski kecemasan tidak bisa disembunyikan dari sorot mata mereka. Saat masuk ke dalam lobi yang sangat luas itu, mereka disambut oleh resepsionis yang sangat formal dan dingin. Siska mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan pimpinan tertinggi perusahaan untuk membicarakan masalah pemutusan kontrak sepihak. Petugas resepsionis itu hanya tersenyum tipis dan meminta mereka menunggu sebentar karena pimpinan sedang dalam pertemuan penting. Selama 2 jam mereka duduk di sofa lobi yang mewah, merasa sangat tidak nyaman karena terus diperhatikan oleh para karyawan yang lewat. Bu Sarah terus menggerutu tentang betapa tidak sopannya manajemen perusahaan ini membiarkan tamu terhormat menunggu lama. Dia tidak sadar bahwa status tamu terhormat itu sudah lama hilang darinya. Setiap menit yang berlalu terasa seperti 1 tahun bagi Siska yang terus meremas tas tangannya dengan gelisah. Akhirnya, seorang pria muda dengan setelan jas mahal menghampiri mereka. Dia memperkenalkan diri sebagai Hadi, asisten pribadi CEO Hadi, dengan nada suara yang sangat datar meminta mereka untuk mengikutinya menuju lantai paling atas. Di dalam lift yang berdinding kaca, Siska melihat pemandangan kota yang semakin mengecil, sama seperti perasaannya yang semakin merasa kerdil. Bu Sarah mulai menyiapkan kota-kota pedasnia. Dia sudah berencana untuk memarahi pimpinan perusahaan ini karena telah mengganggu kenyamanan hidupnya. Dia merasa bahwa uang bisa menyelesaikan segalanya, tanpa tahu bahwa lawannya kali ini adalah pemilik uang itu sendiri. Pintu lift terbuka dan mereka dibawa menuju sebuah ruangan kantor yang sangat besar, dengan interior yang sangat minimalis, namun sangat mahal. Hadi membukakan pintu kayu jati yang tebal dan mempersilakan mereka masuk. Di ujung ruangan, terdapat sebuah kursi kerja besar yang membelakangi mereka, menghadap ke jendela besar yang menampilkan panorama kota. Bu Sarah langsung melangkah maju dengan penuh emosi dan mulai berteriak bahwa dia ingin bertemu dengan orang yang bertanggung jawab atas penyitaan rumah dan pemecatan keluarganya. Dia mengancam akan membawa masalah ini ke jalur hukum jika tidak segera diselesaikan. Kursi besar itu perlahan berputar, menampakkan sosok pria yang sedang duduk dengan tenang sambil menyilangkan kaki. Saat wajah pria itu terlihat sepenuhnya, Siska merasakan dunianya berhenti berputar seketika. Lidahnya terasa keluh dan kakinya lemas,
hingga dia harus berpegangan pada meja di sampingnya. Pria yang duduk di sana, dengan setelan jas seharga ratusan juta rupiah dan jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya, adalah Bayu. Pria yang 2 hari lalu mereka usir dan mereka hina sebagai gembel yang tidak berguna. Busara terdiam 1000 bahasa. Mulutnya terbuka lebar namun tidak ada suara yang keluar. Dia mengucek matanya berulang kali, berharap bahwa apa yang dia lihat hanyalah halusinasi akibat stres berat. Namun, sosok di depannya itu benar-benar Bayu. Tatapan mata Bayu yang biasanya lembut dan penuh kesabaran, kini berubah menjadi sangat tajam dan mengintimidasi. Bayu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menatap mereka bertiga dengan ekspresi datar yang justru terasa jauh lebih menyakitkan daripada makian apapun yang pernah mereka terima. Paman Danu yang paling pertama menyadari situasi tersebut, langsung bersujud di depan meja Bayu, memohon ampun dengan suara yang serak. Dia menyadari bahwa selama ini mereka telah bermain api dengan orang yang salah. Siska mulai menangis, namun kali ini bukan tangis kesedihan, melainkan tangis ketakutan dan penyesalan yang sangat dalam. Dia mencoba mendekat dan memanggil nama Bayu dengan nada yang manis, seperti biasanya, berharap masih ada sedikit rasa cinta di hati mantan suaminya itu. Namun, Bayu hanya mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar Siska tidak mendekat lebih jauh. Suara Bayu terdengar sangat rendah namun berwibawa saat dia mengatakan bahwa semua ini adalah hasil dari pilihan mereka sendiri. Dia menjelaskan bahwa dia hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi miliknya. Karena menurutnya orang yang tidak tahu berterima kasih tidak layak menikmati fasilitas yang dia berikan. Bayu kemudian melemparkan sebuah map berisi rincian hutang dan kerugian perusahaan yang disebabkan oleh tindakan keluarga besar. Siska, dia memberikan 2 pilihan. Masuk penjara karena tuduhan penggelapan, atau menyerahkan seluruh sisa aset kecil yang mereka miliki dan pergi dari kota ini selamanya tanpa membawa apapun. Ruangan kantor yang megah itu mendadak terasa seperti penjara bawah tanah bagi Siska dan keluarganya. Siska mencoba melangkah maju dengan gemetar, berusaha meraih ujung meja kerja Bayu. Air matanya mengalir deras, membasahi riasan wajahnya yang kini terlihat berantakan. Dia mencoba memanggil nama Bayu dengan suara yang gemetar, mengingatkan pria itu tentang kenangan manis yang pernah mereka lalui selama 3 tahun pernikahan. Siska memohon dengan sangat agar Bayu membatalkan semua tuntutan dan penyitaan itu, berjanji bahwa dia akan berubah menjadi istri yang lebih baik dan lebih patuh. Namun, Bayu tidak bergeming sedikit pun dari posisinya. Tatapannya tetap dingin, seolah-olah dia sedang melihat orang asing yang sedang mengemis di pinggir jalan. Bayu kemudian membongkar rahasia yang selama ini dia simpan rapat-rapat. Dia menjelaskan bahwa tanah di bawah rumah yang ditempati Busara sebenarnya bukan warisan mendiang suaminya, melainkan tanah milik Argani Group yang sengaja Bayu sewakan secara anonim dengan harga Rp1 per tahun, agar mertuanya itu punya tempat tinggal yang layak. Bayu juga menunjukkan bukti bahwa butik Siska bisa bertahan selama ini bukan karena kepiawaian Siska mengelola bisnis, melainkan karena setiap bulan ada aliran dana investasi dari perusahaan Bayu yang menutupi semua kerugiannya. Mendengar kenyataan itu, Busara hampir pingsan di tempat. Kebanggaan yang selama ini dia bangga-banggakan ternyata hanyalah sebuah panggung sandiwara yang disiapkan oleh menantu yang dia benci. Bayu memberikan sebuah dokumen terakhir yang menyatakan bahwa seluruh perhiasan dan tas bermerek yang dimiliki Busara dan Siska dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan yang statusnya kini dianggap sebagai penggelapan dana. Jika mereka tidak menyerahkan semua barang mewah itu dalam waktu 24 jam, Bayu tidak akan ragu untuk membiarkan tim pengacaranya melanjutkan proses hukum yang akan menjebloskan mereka semua ke balik jeruji besi. Paman Danu yang sudah tidak tahan dengan tekanan itu mulai meratap dan menyalahkan Busara di depan Bayu, berteriak bahwa semua ini salah ibunya, Siska, yang selalu menghasut mereka untuk memandang rendah Bayu. Perkelahian antara anggota keluarga mulai pecah di tengah kantor mewah itu. Sebuah pemandangan yang sangat memuakkan bagi siapapun yang melihatnya. Mereka saling tuduh dan saling menyalahkan demi menyelamatkan leher masing-masing dari ancaman penjara. Bayu hanya menyaksikan drama itu dengan raut wajah bosan, seolah sedang menonton sebuah komedi murahan yang tidak lagi lucu. Bayu kemudian menekan tombol di mejanya untuk memanggil petugas keamanan. Dia memerintahkan agar ketiga orang itu segera dikeluarkan dari gedungnya, karena dia sudah tidak ingin lagi membuang waktu berharganya. Sebelum mereka diseret keluar, Bayu memberikan satu kalimat penutup yang sangat tajam. Dia mengatakan bahwa talak 3 yang dijatuhkan Siska di depan keluarga besar adalah hadiah terbaik yang pernah dia terima, karena hal itu membebaskannya dari belenggu keluarga yang penuh dengan kepalsuan. Bayu menegaskan bahwa mulai hari ini tidak akan ada lagi bantuan atau belas kasihan dalam bentuk apapun. Siska terus berteriak memanggil nama Bayu saat petugas keamanan menarik lengannya menuju lift.
dia baru menyadari betapa bodohnya dia telah membuang berlian demi segumpal tanah. Semua kemewahan yang dia miliki dulu sebenarnya adalah bukti cinta Bayu yang paling tulus. Namun dia justru menggini-yakin cinta itu dengan kesombongan. Di dalam lift yang turun dengan cepat, Siska merasa dunianya benar-benar sudah berakhir. Dia menatap bayangan dirinya di cermin lift, dan yang dia lihat hanyalah seorang wanita yang telah kehilangan segalanya. Karena buta oleh harta yang sebenarnya tidak pernah dia miliki. 6 bulan telah berlalu sejak badai yang menghancurkan keluarga Siska terjadi. Kini, tidak ada lagi jejak kemewahan yang dulu melekat pada diri mereka. Rumah besar yang penuh dengan kenangan sombong itu telah rata dengan tanah karena Bayu memutuskan untuk menjadikannya taman hijau bagi karyawan perusahaannya. Bu Sarah kini tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota yang panas dan berisik. Dia menghabiskan hari-harinya dengan mencuci pakaian tetangga untuk menyambung hidup, sebuah pekerjaan yang dulu pernah dia hina sebagai pekerjaan orang-orang rendahan. Tangan Bu Sarah yang dulu selalu penuh dengan cincin emas kini kasar dan pecah-pecah karena air sabun dan kerja keras. Setiap kali dia mendengar suara tawa dari televisi atau dari rumah tetangga, dia teringat akan tawanya sendiri di restoran mewah malam itu. Tawa yang kini berubah menjadi kutukan yang mengejarnya setiap malam dalam mimpi buruk. Dia sering duduk melamun di depan pintu kontrakannya, menatap jalanan dengan harapan ada mobil mewah yang datang menjemputnya kembali ke kehidupannya yang dulu. Namun, yang datang hanyalah tagihan listrik dan tunggakan uang sewa yang harus segera dia bayar. Siska bernasib tidak jauh berbeda dari ibunya. Kecantikannya yang dulu dia banggakan kini memudar karena kelelahan dan stres yang berkepanjangan. Dia bekerja sebagai pelayan di sebuah kedai kopi kecil yang jaraknya sangat jauh dari pusat kota agar tidak ada teman-temannya yang mengenalnya. Siska harus berdiri berjam-jam melayani pelanggan yang terkadang bersikap kasar padanya. Sebuah posisi yang dulu sering dia lakukan kepada para pelayan restoran. Dia sering menangis di gudang belakang saat melihat berita di internet tentang kesuksesan Argani Group yang semakin meroket di bawah kepemimpinan Bayu. Keluarga besar Siska yang lain juga tercerai-berai. Paman Danu harus mendekam di penjara selama beberapa tahun karena terbukti melakukan korupsi dana perusahaan yang nilainya sangat besar. Saudara-saudara sepupu Siska kini hidup terlunta-lunta karena tidak ada satupun perusahaan yang mau menerima mereka bekerja setelah mengetahui rekam jejak buruk mereka di Argani Group. Mereka semua hidup dalam beang-beang kemiskinan dan rasa malu yang tidak akan pernah hilang seumur hidup. Nama keluarga mereka yang dulu diagung-agungkan kini telah menjadi bahan gunjingan dan peringatan bagi orang lain tentang bahaya kesombongan di sisi lain kota. Bayu berdiri di balkon apartemennya yang mewah sambil menikmati udara sore yang tenang. Hidupnya kini jauh lebih damai dan bermakna. Dia telah menemukan jati dirinya kembali tanpa harus bersembunyi di balik topeng kemiskinan. Namun, pengalaman pahit itu membuatnya menjadi pria yang lebih bijaksana dalam memilih orang-orang di sekitarnya. Bayu telah memulai sebuah yayasan sosial yang fokus membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan, memastikan bahwa kekayaannya digunakan untuk kebaikan yang nyata, bukan untuk memanjakan orang-orang yang serakah. Suatu sore, saat Bayu sedang dalam perjalanan menuju sebuah pertemuan bisnis, mobilnya tidak sengaja melewati area tempat Siska bekerja. Dari balik kaca mobil yang gelap, Bayu melihat mantan istrinya itu sedang sibuk membersihkan meja dengan wajah yang tampak sangat lelah. Ada rasa iba sesaat yang melintas di hatinya, namun Bayu segera menepisnya. Dia teringat kembali bagaimana Siska dengan teganya membuang cincin pernikahan mereka ke sisa saus di atas piring. Bayu menyadari bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas keputusan yang mereka ambil sendiri. Bayu membuang muka dan meminta supirnya untuk terus melaju, membelah kemacetan kota menuju masa depannya yang cerah. Dia tidak menoleh lagi ke belakang, karena baginya, bab kehidupan bersama keluarga itu sudah benar-benar tertutup dan terkunci rapat. Siska dan ibunya kini hanyalah sisa-sisa debu dalam sejarah hidupnya yang panjang. Mereka dibiarkan hidup dengan sisa umur yang penuh penyesalan. Sebuah hukuman yang jauh lebih menyakitkan daripada kematian sekalipun. Cerita mereka berakhir di sana, di dalam kesengsaraan yang mereka ciptakan sendiri, dari tawa yang terlalu kencang.